adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar? Puji Tuhan, Lause harap adik-adik semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Hari ini, jumpa lagi dengan Lause Yeni bersama dengan Lause Marina. Lause mau ngajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk ikut beribadah sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi, kalau gitu adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri yuk adik-adik yuk. Kita mau nyanyi lagu apa ya Lause? Kita akan nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyi dalam bahasa Indonesia dan Mandarin pakai gerakan. Ya Lause Yeni? Iya, kalau gitu semuanya berdiri ya. Kalau kau anak Tuhan berdiri dulu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Patri Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Semua menentang kajasi. King ai chen fu tong pa xiang xi,快乐专辑的新生命，细细神奇，再美不息，儿童爱主教会不息，我主命令乐意存心，一生一生荣耀主名。Adik-adik yang ada di rumah, kita masih berdiri, kita masuk di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kepada minggu ini Tuhan, kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami berada di rumah Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengadakan ibadah bersama-sama. Tuhan berkati untuk ibadah sekolah minggu kami ini, kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah, adik-adik boleh duduk dulu sekarang ya. Nah, adik-adik, Lause Yeni mau kasih tahu sama adik-adik ya. Dimanapun adik-adik berada saat ini, walaupun adik-adik berada di rumah, Lause Yeni mau kasih tahu adik-adik semua kalau Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita dan Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Nah, kita mau sama-sama nyanyi satu buah lagu Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakan Lause Yeni? Pakai gerakan juga Lause. Adik-adik yang di rumah kita berdiri lagi yuk. Kita gerak sama-sama dengan Lause Yeni dan Lause Marina. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
ini. Iya, Lause. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Karena tadi sudah memuji Tuhan pakai gerakan. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dulu Lause ini. Lagu apa tuh, Lause? Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Iya, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Adik-adik boleh duduk dulu ya. Yuk. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Satu kali lagi, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Adik duduk yang tenang ya, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Lause berharap adik-adik semua sehat-sehat semua ya. Nah, kita bersyukur pagi hari ini karena pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun kita beribadah di rumah lewat online ya. Kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kita boleh beribadah pada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ingin mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, kita lipatkan tangan, tutupkan mata, kita berdoa. Ingat ya, berdoa jangan main-main, karena kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Nah, ayo mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Lause kami agar menyampaikan firman Tuhan dapat dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan pagi ini yaitu kita membutuhkan juru selamat. Firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Nah, apakah Lause ingin bertanya kepada adik-adik nih, apakah ada adik-adik yang masih ingat cerita firman Tuhan yang telah kita pelajari dan apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka melanggar hukum Allah? Nah, yang pertama ya, dia ini orang yang kaya. Dia mengasihi kekayaannya daripada dia mengikut Tuhan Yesus. Siapakah orang ini? Nah, ayo adik ingat tidak? Orang ini siapa ya?
Kalau lupa nih saya kasih tahu. Dia adalah seorang muda yang kaya. Dia mengasihi kekayaannya daripada dia mengikut Tuhan Yesus. Satu lagi ya, yang kedua yaitu mereka yang mengambil bagian persembahan milik Allah untuk dirinya sendiri. Siapakah orang ini? Dia adalah Hofni dan Pinehas. Semua orang-orang ini telah melanggar hukum Allah. Mereka tidak menaati 10 perintah Allah. Mereka berdosa terhadap Allah. Apakah hari ini kita juga melanggar 10 perintah Allah? Jawabannya ialah ya, kita juga melanggarnya. Apakah kita berdosa terhadap Allah? Jawabannya juga ya. Karena itulah kita membutuhkan juru selamat. Adik-adik, apakah kita masih ingat kita telah belajar bahwa Allah telah memberi kepada umatnya yaitu 10 peraturan yang baik untuk menolong umatnya untuk mengetahui bagaimana mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Adik-adik, apakah masih ingat 10 perintah Tuhan itu apa? Kalau lupa, saya ingatkan kembali ya. 10 perintah Tuhan itu apa? Inilah 10 perintah Tuhan itu. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah tadi 10 perintah Tuhan. Adik-adik, di antara 10 perintah ini, apakah di antara kita menaati perintah-perintah ini dengan sempurna? Tentu tidak ya. Contohnya, nih, saya kasih tahu contohnya, ketika kita tidak menaati orang tua, kita sering membantah orang tua. Kalau orang tua kasih tahu, kita sering membantahnya. Yang kedua yaitu ketika kita jahat kepada teman. Kita sudah melanggar 10 perintah Allah ini. Jika kita berusaha dengan sangat keras, dapatkah kita menaati 10 perintah Allah dengan sempurna? Jawabnya tidak, karena kita semua gagal. Sekalipun kita mengusahakan yang terbaik dan tidak gagal, tetapi kita seringkali gagal dan tidak mampu melakukannya. Sebab sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, maka satu-satunya pribadi yang mampu melakukannya hanyalah Tuhan Yesus. Adik-adik, adakah Adam adalah manusia pertama yang berdosa yang telah diciptakan oleh Allah? Karena ia tidak menaati Allah, dan setelah itu manusia yang lainnya juga lahir dalam dosa, termasuk kita. Allah berfirman kepada kita supaya kita menaati Dia dengan sempurna, tetapi kita tidak dapat menaati Dia dengan sempurna karena kita telah berdosa. Jadi, apakah yang kita butuhkan sekarang? Yang kita butuhkan adalah juru selamat. Siapakah juru selamat kita? Juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa, sehingga Dia bisa menaati hukum Allah dengan sempurna. Karena Dia tidak berdosa, maka Dialah yang menebus dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Sebab Allah tahu bahwa kita tidak dapat masuk ke surga hanya dengan menaati hukum-hukumnya. Karena itu
Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa masuk ke surga jika kita percaya kepadanya. Ya, nah adik-adik, pada suatu hari bertahun-tahun setelah bangsa Israel berdiri di kaki Gunung Sinai dan mendengar Allah memberikan perintah-perintahnya, maka beberapa orang yang kejam sedang memaku Tuhan Yesus di atas kayu salib. Padahal Yesus tidak bersalah, dia tidak layak untuk mati. Tetapi dia rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayo berusaha aja adik-adik untuk membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sebenarnya kita sangat sedih jika kita mengingat Yesus menderita dan mati di atas kayu salib bagi kita. Tetapi kita bersyukur dan bersukacita karena dia melakukan semuanya itu bagi kita, supaya dosa-dosa kita diampuni, sebab dia mengasihi kita. Nah, adik-adik, ketika kita melihat 10 perintah Allah itu, kita akan mengatakan, aku tidak dapat mengikuti perintah-perintah itu dan aku membutuhkan juru selamat. Tetapi ketika kita melihat Yesus, salib Yesus, maka kita akan berkata, karena Yesus mati bagiku, maka aku mau bersyukur kepadanya, aku mau mengasihi dia, dan aku juga mau menaati perintah-perintahnya. Karena dia sudah mengampuni dosa-dosa saya. Nah, adik-adik, 10 perintah Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk hidup berkenan kepadanya. Ingat ya adik-adik, kita membutuhkan siapa? Kita membutuhkan juru selamat supaya kita dapat hidup berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Sekarang kita mau membacakan ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari 2 Korintus. Kita buka kembali Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Sudah ada mendapatkannya? Kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi kita membacakannya ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, cerita firman Tuhan pagi ini kita belajar tentang bagaimana kita membutuhkan juru selamat. Nah, ayo adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita lipatkan tangan, kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah membelajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar, kami membutuhkan juru selamat. Terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk setiap kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Bye. Nah, adik-adik,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebagai respon dari firman Tuhan kita mau nyanyi satu buah lagu I Love You Jesus. Ya. Pakai gerakan lo ini. Oke. Kalau gitu adik-adik di rumah kita berdiri yuk. Kita pakai gerakan, kita gerak lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Nah, Lause Yeni, Ya. biarlah firman Tuhan boleh terus ada di dalam hati adik-adik semua ya. Iya, Lause, juga di hati kita loh, Lause. Iya, dan Iya. biarlah kita boleh semakin mengasihi Tuhan Yesus. Iya, benar. Oke, Adik-adik, ya, biarlah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik ya, tiap hari kita boleh selalu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Lause ini mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita masih berdiri dengan sikap berdoa. Kita mau nyanyi lagu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Jen puakan Jenny, Jen puakan Jenny, Jen puakan Jenny. 我们在街上的呼吸，我深深感谢你，阿弥。 ya jadi kita masuk dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan, walaupun keadaan yang tidak membaik ini ya Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, biarlah kuasa-Mu Tuhan terus melindungi kami dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap aktivitas kami, berkati kesehatan mama papa kami, semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami perlindungan yang besar buat kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin adik-adik ya, ibadah kita sampai di sini adik-adik. Semua Lause Yeni dan Lause Marina mengucapkan sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.